Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kelihatan nggak? Sini tabelnya. Nah, Di Unseen Komik. iya, kali ini kita kedatangan tamu spesial, Yes. Pak Indira Maharsi. Indiria. Ya, Indiria, mohon maaf. Indiria Maharsi, ini Mas Indiria Maharsi. Ada teman namanya Mas Bagas ya. Ya, Saya saya kebetulan- sudah lama mengenal beliau. Ini komik barunya Mas Indi ya, Mas ya. Komik, bisa disebut komik ya? Ya karena ada tulisan juga. The Unseen Comic. Nah, tapi sebelum itu Mas Indi ini aku kenal sebagai dosen praktisi DKV. Iya Mas ya. Ya. Cuman yang lebih menarik adalah profesi lainnya dari Mas Indi yang kemudian menelurkan komik ini. Nah, Mas Indi, ini kan horor ya? Bukan, Iya dong. mistis. Oh iya. Dua hal yang berbeda dong. Dua Dua hal yang iya, berbeda iya. dong. Oke, kita pakai Kalau horor tuh menakuti. menakutkan. Kalau Yes. mistis kan layarnya masih Bisa digali. bisa digali ya. Yes, itu dia. Nah, aku sama Dari sudah baca Mas komik di Unseen ini. Ceritanya kan tentang berbagai The Unseen Comic juga, The Unseen Comic Perjalanan ada hidup segala anunya ya, macam. ada apa namanya subjudulnya belum menyadari. Dan Iya. setelah baca tuh kami baru tahu kalau ini tuh buku kedua. Iya benar, tapi kita akan sampai ke sana teman-teman. Cuman aku tuh penasaran Mas Indi. Sebagai dosen, sebagai praktisi pengajar diskomfis, tapi juga aku tahu Mas Indi ini nggak hanya ini karyanya dan cukup Ada satu lagi mana ya? dan berhubungan dengan dunia mistis juga gitu. Nah cuman apa sih Mas ada. yang mendasari Karya lainnya Pak Indi. Mas Indi bikin karya-karya mau komik mau buku yang berhubungan dengan mistis? Yang ini malah rasanya ensiklopedi deh ini ya. Iya Pak ya. Iya. Oke, saya jawab ya. Oke. Jadi saya Mas kok Bagas lebih agak ke sini. lebih seneng kalau kita ngomong bukan mistik, bukan horor, Horor. tapi Spiritual. Nah, itu mungkin bahasa yang lebih pas ya. Oke, kita sepakati. Diksi yang lebih pas mungkin spiritual. Oke. Karena spiritual itu kan kita ngomong tentang bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik lagi dalam memahami kehidupan. Iya. Nah, padahal kehidupan itu kan ada fisik, non fisik, itu kan saling bersinggungan. Jadi spiritual itu mengacu pada hal itu. Kalau mistik horor itu lebih ya yang serem-serem, kemudian yang Ada aneh-aneh, wujudnya. kayak gitu. Oh, ya, ya, Tapi ini ya. lebih ke apa ya, maknanya Hmm. gitu. Kemudian tadi kalau saya ngajar, betul ngajar. Cuma persoalannya itu kebetulan saya itu bisa melihat sesuatu yang kenapa. Nah, dan kebetulan saya juga seorang dosen. Jadi bagaimana pemikiran saya waktu itu ya, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu pada orang lain, tapi menurut sesuai dengan bidang ilmu yang saya sukai, yang saya miliki, sehingga saya bisa menyampaikan pesan-pesan tentang spiritual yang baik itu pada mereka melalui apa yang saya bisanya komik, ya saya bikin komik kayak gitu. Medianya Mas ya? Medianya komik. Kemudian ilustrasi, yang pertama tadi kan ilustrasi sebetulnya, tapi kemudian ada cerita-cerita sedikit-sedikit. Nah, mengapa saya suka menulis? Karena memang dosen itu kan dituntut untuk menulis. Jadi sudah ada berapa ya? 11 judul buku lah. Ada buku 11 banyak sekali ya. banyak ya. Saya baru punya 2. Yang lainnya buku tentang edukasi. Mas Oh. Bagas tahu sendiri kan, ada tentang gambar bentuk, ada Ya, tipografi, ya. ilustrasi, banyak sekali. Oh. Itu kan tentang dunia DKV. Iya. Karena mahasiswa memang butuh itu. Tapi ada juga buku-buku yang memang menjadi hobi saya di bidang spiritual, ya 2 diantaranya itu. Saya membuat itu agar masyarakat sedikit lebih tahu lah, spiritual itu bukan hanya yang serem-serem menakutkan kayak gitu, tapi ada sesuatu yang lain. Nah ini juga buku ini kayak yang ini nih, ini ternyata memang anak-anak S1 S2 juga memakai sebagai referensi ternyata. Itu Iya, lucu juga loh. kuliah apa Mas? Jadi gini. Jadi biasanya kan mereka mengangkat lokalitas.
urban legend lah, hantu-hantu lokal untuk dijadikan sebagai game, Iya, iya, konsep iya. art, Oh. ilustrasi ya gitu. Iya, Jadi iya, mereka iya, iya. kan tidak ada buku yang khusus membahas tentang itu. Hmm. Misalnya pocong itu kayak apa, genderuwo kayak apa, nggak ada. Mereka rujukannya pakai ini. Wah. Iya, iya, aku membacanya memang ya itu kan, makanya tadi kan aku dari awal bilang ensiklopedi. Iya, iya. Ya. Ensiklopedi lebih. Mau ke- tahu hantu Indonesia? Ada di sini. Dan sebenarnya cukup banyak ya, yang kayak gini tuh modelnya. Iya, banyak Ada yang dikemas dengan manga, ada yang dikemas dengan webtoon sekali. Nah ini lebih beneran lebih dekat dengan kita sih kalau aku melihatnya yang penampakan wajahnya. Ya karena memang apa yang saya tuliskan berdasarkan pengalaman ya, pengalaman si pribadi, sehingga saya lebih enak ngomongin apa yang saya lihat, itu yang saya gambar dan saya tuliskan. Nah sebetulnya kan kayak gitu. Iya, Termasuk ini ya berarti ya, termasuk Iya. unseen ini ya. Iya, Betul. iya, iya. Nah, menarik lagi Riz, jauh sebelum ini atau bisa dibilang cukup jauh sebelum ini juga Mas Indi, aku manggilnya Mas, kamu manggilnya Pak ya? Ya karena kan Mas Bagas sama Pak Indi kan agak dekat umurnya Ya, kan. nggak gitu, nggak gitu. Gitu Jadi ya. jauh sebelum ini Riz, Mas Indi ini juga pernah berkiprah sebagai ilustrator di acara TV yang berkaitan dengan uji nyali apa segala Apa? macam gitu. Ya Mas ya? Ya, Kayak gitu. Jadi memang emang udah Ada ya? valid. Oh, Udah, sebagai anu ya, spiritual betul, ya. Betul gitu. Mantap. Acara apa sih? Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Antv kalau nggak salah. Oh, Oke. enggak, di Antv. tempatku enggak masuk antv. Iya, iya, iya. Aku nggak ngerti. Oke, oke, oke. Enggak masuk antv di tempatku. Dulu aku nganjuk kan, Pak Indi. Aku aslinya Oh. nganjuk. Ya, Nganjuk oke. malah TV aja burem. Gitu. Itu tahun 2022 lah, 2022 2022. sampai 5 tahun Betul. ke anu itu Betul. di Antv. Betul, betul. Percaya nggak Jadi percaya. pengalamannya beliau ini memang udah banyak teman-teman, banyak banget gitu. Nah, aku udah berpengalaman dengan buku itu tadi. Yang udah- mana? Yang buku, yang- yang buku. Nah, yang komik ini kan baru Mas. Ini baru terbit ya di RX Media ya. Gitu. Agak kaget sih Agak. aku terbit. Iya, Nah, iya. agak kaget. Enggak Pas- kan? Pas Mbak Sinta cerita tuh kan aku pas ke LX kapan ya? Kemarin ya, sebelum ini ya. Terus Mbak Sinta, nanti ada komik dari apa nanti di anu Pak Indi di Jogja. Lah Pak Indi gitu. Sepertinya saya kenal gitu. Iya, Soalnya aku iya. ketemu Pak Indi kan di Jogja Comic Award kan Iya. kemarin. Habis itu aku follow IG-nya. Nah, mirip gitu loh, nuansanya mirip. Makanya bentuknya juga square, juga untuk fit-fit IG gitu. Nah, tapi Riz, buat aku yang udah ngobrol lama sama Mas Indi, main ke rumah Mas Indi ngobrol-ngobrol, itu tuh hal-hal yang sama Mas Indi diceritakan, Iya. gitu. Hal-hal yang kayak gini tuh diceritakan gitu. Jadi kalau buat aku pribadi Mas, bukunya ini memang Komik ya, komik yang ini. iya, komik yang unseen ini tuh kalau bagusnya mah udah pasti bagus, cuman begitu denger Mas Indi cerita itu kan experience-nya memang berbeda gitu. Nah, cuman buku ini sebenarnya komik ini tuh sebenarnya apa sih Mas? Di unseen nih apa idenya Mas Indi tuh apa bikin ini tuh dari mana? Arahnya apa gitu. Oke. Jadi yang pertama kan buku ini ya. Jadi ketika Oh, ini. ngomong buku ini itu saya merasa bahwa ini cerita terus gambar. Kadang orang itu tidak bisa membayangkan adegannya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian saya punya pikiran, kalah lebih baik kalau saya bikin komiknya aja deh. Bikin komiknya aja. Jadi sehingga orang-orang itu bisa memahami narasi ceritanya dalam bentuk adegan-adegan. Oke. Jadi kalau respon teman-teman melihat buku ini, wah misalnya saya di kamar mandi jadi nggak takut Pak Indi kan? Malah takut gimana sih? Karena udah lihat gambarnya Pak Indi jadi nggak takut, paling kayak gitu gitu. Iya, Udah gitu aja. Tapi untuk ada cerita-cerita yang di dalam ini sebetulnya, Iya, makanya kemudian saya bikin The Unseen, komiknya. Dan saya berpikir kemarin itu bagaimana kalau ini orang-orang bisa langsung bisa baca, bisa tahu dan seterusnya. Ya udah saya lewat IG aja dengan bentuk yang seperti itu. Ya cuma pingin apa yang ada dalam pikiran saya, pengalaman saya. Kalau untuk saya sendiri kan enggak kurang Ya begitu udah berhenti di Mas bermanfaat. Indri aja. Iya, mungkin ketemu Mas Bagas cerita, ya udah Mas Bagas yang tahu. Iya. Tapi ketika Saya saya suka. upload di IG, di IG itu kan semuanya bisa tahu. Nah, Iya.
Nah, yang mengherankan saya itu respon dari teman-teman yang ada di IG itu banyak yang DM ke saya itu memiliki pengalaman yang sama. Saya juga udah lihat ini Pak, saya udah lihat ini Mas, saya punya pengalaman yang persis seperti ini. Ada yang tanya, kadang ada dialog agak lama gitu. Kayak gitu. Jadi saya, ternyata yang di luar sana itu juga memiliki pengalaman yang sama dengan yang saya alami. Beresonansi ya Mas ya. Iya, makanya wah saya senang sekali tuh. Waduh, ternyata ada dampak yang bagus terhadap apa yang saya lakukan ini. Jadi teman-teman, Mas Indi ini bikin komik di Unseen Comic ini kan bukan kayak kreator fiksi ya Mas ya. Bukan Ya. kayak yang ini kayaknya kalau ceritanya gini nih kayaknya menarik deh adegannya. Ini Ya. tuh emang dialami Iya, sama Mas betul. Indi. Gitu. Jadi karena di buku ini teman-teman, aku ingat banget di buku ini itu ada tokoh yang tokoh sih? Entitas yang minta digambar ya Mas Iya, ya. iya. Di sini tuh muncul. Iya, iya. Gitu tuh. Jadi emang kayak Mas Indi lagi nulis bukunya, lah datang lagi, iya ceritaku belum selesai. Iya, Gitu ya Mas ya. iya, Kalau di betul. sini. Nah, pada saat di Unseen tuh ada nggak Mas yang kayak gitu? Ada ya, terutama yang buku ini ya. Heeh. Ini sebetulnya ada beberapa cerita juga yang ingin saya naikin juga untuk dicetak. Tapi dalam perjalanan itu, ini jangan dulu deh. Ada larangan. Ya, jadi dari dialog dan seterusnya, ini belum waktunya sekarang, kayak gitu. Berarti seru itu. Ya, kayak gitu. Berarti seru ceritanya. Mungkin suatu saat nanti boleh, tapi Wah. sekarang boleh. Jadi ini yang saat ini boleh, bisa. Mudah-mudahan Alex Media mendengarkan Mas. Dengarkan dong. Orangnya ada di sini. Ya, oke. Tapi memang apa ya? Aku kan ngikutin juga di Instagram ya. Jadi memang ceritanya juga berbeda kan di sana ya. Malah katanya Mas ini nggak ada di IG ya? Nggak ada. Iya. Cuma apa ya, experience bacanya memang berbeda sih antara digital secara Instagram dan fisik ini. Kamu lebih Aku lebih merinding, maksudku itu. Makanya pas awal itu Mbak Sinta tak kirimin PDF-nya aja gitu. Aku enggak deh, aku harus experience. harus baca fisiknya deh. Makanya aku langsung nyari ke Gramedia sebelum ketemu Pak Indi. Dan memang aku tuh kan ngukur takaran membaca komik komik spiritual ya. Itu kan dari seberapa aku merinding kan. Parameternya Dan ini ya. dapat. Ini dapat terutama di cerita menjelang akhir ya. Kalau awal tuh rasanya kan sci-fi kan. Ada banyak cerita teman-teman. Ada banyak cerita di Unseen Comic ini. Menarik sekali. Ada yang ceritanya bersambung, ada yang juga lepasan, ada yang hubungannya tuh beyond umat manusia. Gitu. Jadi ini menarik banget. Tapi dibandingkan komik, aku malah lebih merasa seperti ini buat anak-anak konsepnya. Artinya kalau komik itu kan dimaksudkan untuk dinikmati. Iya kan? Tapi kalau cergam yang buat anak itu kan dimaksudkan untuk memberikan informasi. Iya, tadinya Mas Indi, aku begitu dapat ini sama Daris, Mas, aku udah ada nih di Unseen Comic, terus aku lihat gitu, kok bukan komik? Kayak gitu. Mungkin nanti Mbak Sinta dari Alex Media lebih jelas, lebih mampu untuk menjelaskan. Tapi ternyata pertama Riz, dari idenya tuh dari IG. Mas Indi udah ceritakan di IG Mas Indi ini ya, nulis-nulis pengalaman spiritual kayak gitu. Nah, terus kemudian pada saat untuk dibukukan menjadi seperti ini, tapi kemudian Riz, aku jadi mikir lagi setelah kita ngobrol ini, bahwa kalau bentuknya komik paneling itu jadi kerasa fiktifnya. Iya. Jadi kerasa adegannya. Jadi kayak Mas Indi bikin komik bisa jelas Mas Indi itu komikus, tapi bikin adegan panel demi panel itu jadi pembaca kan ngerasa ini komik horor. Iya. Bukan bacaan spiritual. Iya. Nah, sekarang aku jadi paham. Apa memang benar begitu maksudnya? Enggak, itu yang nyampe ke aku ya. Ya nggak apa-apa. Itu apa namanya respon pembaca kan. Interpretasi. Baca pembaca. Cuma ada satu hal yang mungkin dilewatkan. Pertama bahwa ini style saya.
Nah, pertama iya, itu. iya. Oke. Yang kedua, dalam komik itu memang ada ciri khas yang paneling dalam satu halaman 4 panel. Tapi ada yang komik itu formatnya splash. Oh, splash ya. Kayak gini tuh Panel, splash. splash halaman. Ya, Ya. Jadi satu halaman itu utuh untuk satu panel. Ada memang seperti itu. Iya, iya. Nah, Jadi ini- saya lebih suka yang seperti Ini itu. berarti berharga banget karena pengalaman Mas Indi sebagai dosen mengajar di kafe itu juga udah panjang. Iya, Nah, iya. ini penjelasan yang aku baru tahu. Ini penjelasan yang maksudnya kita tahu komik kan komik ya. Benar, benar. Bahwa ternyata ada yang memang format Splash. splash. Nah, mungkin saja itu tidak populer Ya. di pembaca. Sehingga Mas Indi juga ini kesempatan untuk jelaskan Riz. Benar sih. Aku juga terjelaskan. Aku mikirnya kemana-mana. Gitu. Aku mikirnya kemana-mana. juga terjelaskan. Oh, ternyata gitu. Iya Jadi sih. kenapa ada tulisan komiknya karena memang ada komik yang Iya, betul. formatnya begini. Betul. Kita di kuliah ya. I see. Ini 2 SKS ini. Ya. Jadi Oke. komik itu kan ada dua kekuatan komunikasi di sana, gambar dan teks. Oke, Ah. oke. Gambar diwakili oleh ilustrasi, teks diwakili oleh caption atau balon teks. Gitu. Cara visualisasinya itu ada namanya isolasi. Oh, saya sebutnya sebagai isolasi. Saya meminjam pernyataan dari Deleuze yang menyatakan isolasi dalam lukisan. Ya, dalam komik itu isolasi dalam bentuk panel-panel. Isolasi dalam panel itu ya bisa dalam bentuk panel-panel dalam satu halaman atau bisa juga dalam splash. Splash itu bahwa adegan di dalam satu halaman itu merupakan adegan yang penting sehingga dia memenuhi ruangan itu. Nah, yang lainnya cuma kecil atau tidak ada sama sekali. Jadi cuma satu halaman itu satu panel, ada yang seperti itu. Nah, justru dari kotak-kotak itu maka seniman atau komikus itu harus sangat kreatif untuk membuat agar itu bisa berbicara. Komikus itu susahnya seperti itu, Ya. agar satu panel itu atau satu splash itu bisa berbicara caranya gimana. Iya, benar sih. Beda Oke. dengan yang lain-lain kan. Oke. Beda seperti itu. Itu komik kayak gitu. Iya. Iya, Saya ngajar benar, komik benar. soalnya di Benar itu jadi Itu yang kami nggak tahu. kami Mas. dapat ilmu Oke. baru jadinya. Oke, menarik sekali. Tapi pilihan untuk ini kan juga ada ya ini kayak saya gitu. Ada itunya juga. Dan sebenarnya kan lewat Alex Media Komputindo yang memang kita Lengkap kenal. sekali. Iya, Alex Media Komputindo. Iya sih. Biasanya Alex doang. Iya sih. Apakah karena ada orang di sini? Nah, kita kan tahu Alex itu kan komik ya, komik gitu. Nah, berarti kalau emang itu terbit dari Alex, meskipun ada buku-buku komputer, tapi Ya, ada kalau novel kayak, juga sih. ada novel juga. Tapi kalau kayak gitu ya emang komik. Dan Ya, kita aja yang nggak tahu. Dan ada penekanan komiknya sih di Ya, sini, ya, nggak ya. unseen. Betul, Oke, betul. oke. Dan ini untuk sampai pada tataran dicetak seperti ini kan kita pembicaranya sangat panjang dengan Alex Media, terutama dengan Mbak Sinta. Sejak tahun 2022 di Comsquare. Jauh. Iya, Udah 2022 lama ya? September ya, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Mbak Sinta. Jadi September 2022 itu ada Comsquare. Comsquare itu event komiknya di kafe. Dulunya ada FKN 1 dan 2, 2012, 2017. Kemudian 2002 menjadi Comsquare karena skupnya internasional. Dan Alex Media ada di situ juga berkolaborasi dengan kita untuk mengisi salah satu acara di situ. Dan kita ngobrol, ternyata klik tuh, nyambung tuh. September, Oktober ketemu lagi, awal tahun 2023 intent lagi untuk membahas macam-macamnya. Sampai kemudian Agustus tahun ini sudah selesai. Karena memang waktu panjang itu ini kan berdasarkan pengalaman dan tidak bisa instan itu ya. Jadi saya harus riset ke lokasi A, kemudian melihat penggambaran itu bisa 1 minggu, bisa 1 bulan kayak gitu. Bukan Mas Indi yang menentukan dapatnya Iya, gimana iya. gitu Nah, ya. itu ya. Karena awalnya aku pikir emang memindahkan Betul, alih media. alih media dari Instagram ke cetak. Awalnya aku pikir itu ketika ngobrol pertama sama Mbak Sinta sih. Awalnya aku pikir itu. Ternyata malah entirely different story gitu. Iya. Karena misalnya ada entitas yang bercerita tentang dirinya. Hari ini ngomong itu, kemudian
1 bulan atau seminggu berikutnya melanjutkan ceritanya. Oke, iya. Kayak gitu kan beda Ceritanya- bayangan. Ceritanya belum selesai ya. Nah, itu kalau diomongin sama editor penerbitan kan sulit, Mas. Jadi saya masih nunggu cerita lanjutnya. Loh, kan Mas Indi yang bikin. Itu Nah, gimana? makanya itu kan Elek Media kan sabar, Iya, ya iya. ampun. Makanya mungkin habis ini Mbak Sinta Iya. coba masukin frame ya untuk menceritakan proses produksinya seperti apa. Betul. Termasuk mungkin di sini disebutkan di situ disebutkan unseen kedua. Ha, Iya kan? Iya. Unseen pertamanya yang mana? Itu nanti Nah, mungkin Aduh, betul. ini kita pergantian player dulu aja. sepertinya saya aja yang belok. Oh gitu? Karena takut ya? Bukan. Oh. Aku baru kepikiran kalau sampean yang mic-nya. Oke. Emang mic-nya harus Oke, biar suaraku tetap Silakan. masuk ya. Oke, silakan Mbak Sinta. Suaranya Mas Bagas gede, suaramu enggak. Iya. Oke. Nah, ini kedatangan Mbak Sinta teman-teman dari Alex Media yang komik dulu. Nah, editornya Mbak Sinta langsung. Iya, saya Mbak Sinta editornya. langsung. Gitu. Nah, Mbak jadi Sinta. Kan Mbak Sinta sama Mas Bagas belum pernah satu frame kan? Oh iya. Iya. Nah, Aku udah senang. gitu. Jadi Mbak Sinta, ini kok ada tulisan kedua? Karena ini buku kedua, Iya. tapi nggak ditulis. Oh. Nggak ditulis sebenarnya. Jadi ini buku pertamanya itu kan diterbitkan sendiri sama Pak Indi. Waktu di acara Consequence yang tahun 2022 itu. Oke, berarti itu awalnya kenapa Alex Media Mbak Sinta ngelihat tertarik lah. Iya, betul. Oh. Mungkin daripada dibilang tertarik, mungkin bisa dibilang kayak aku langsung klik gitu, Mas. Aku langsung klik karena waktu itu kan ada semacam pameran mininya gitu ya Pak ya. Nah waktu pas lagi ke sana kebetulan didampingin juga sama dosen DKV juga rekannya Pak Indi. Terus saya langsung bilang, Mbak saya mau ketemu sama pengarangnya. Oke. Iya. Wujudnya sama Mas Indi berarti. Maksudnya secara konsep bercerita. Iya waktu itu yang ditampilkan yang di Unseen yang pertama ya Pak ya, Iya. pamerannya. Jadi pamerannya isi dari cerita yang ada di sini, tapi yang di buku pertama. Gitu. Dan di waktu itu aku merasa klik karena komik spiritual ini kan belum ada, Betul. belum pernah dibahas. Betul. Dan aku pribadi sendiri kan ya seperti yang Daris bilang gitu, seleraku sangat niche. Benar. Seleraku sangat niche, apalagi kalau udah ketemu buku-buku yang semacam ini gitu, yang temanya misteri, temanya spiritual atau horor gitu. Dan kebetulan waktu itu aku memang mencari yang jangan horor terus deh. Dan iya. dan kebetulan ada yang ngebahas dari sisi spiritual, dan di situ kayak merasa boleh juga nih untuk dicoba dijajaki dulu gitu. Dan ternyata waktu pas ketemu Pak Indi dan kita ngobrol-ngobrol ternyata oke, responsnya. Itu bulan September, dan bulan Oktober itu saya sampai bawa manajer saya buat ketemu, ngobrol langsung sama Pak Indi gitu. Kayak, jadi ini gimana Mas gitu, bisa terbit nggak nih kira-kira gitu. Dan komik di Unseen yang pertama ini ya aku bawa muter ke kantor karena aku aku minta pendapat para editor lain gitu, karena buku yang seperti ini, komik yang seperti ini dengan topik seperti ini kan ibaratnya masih hal baru di kalangan para pembaca gitu. Iya. Jadi aku benar-benar minta banyak saran dari para editor lain yang kebetulan mereka langsung oke semua gitu. Jadi kami memutuskan untuk menerbitkan ini tanpa tanpa mengubah formatnya sama sekali juga gitu. Karena ini kan kekasannya. Iya. Gitu. Dan gimana cara kita ngebawa sesuatu yang baru ke pembaca. Betul. Alih-alih mengubah stylenya Mas Indi tadi Iya. itu secara berceritanya gitu. Nah, Mbak Sinta sebagai editor komik, manga, terjemahan kan udah ketemu sama tema horor. Benar tadi yang Mbak Sinta bilang dan obrolan sama Mas Indi sama Daris tadi bahwa itu tuh adegan cerita yang kemudian dibikin. Ya masalah ada takut atau nggak takut, merinding atau nggak merinding itu kita kesampingan dulu. Tapi untuk hal baru kayak gini yang bener-bener dari pengalaman penulis, itu ada cerita nggak sih Mbak Sinta secara editing terus
apa gitu? Waktu pas Spiritualnya. secara spiritualnya, kayaknya aku jangan ngomong di sini ya. Oke, tapi ada ya berarti. Adanya tuh kayak begini. Salah satu mantan mahasiswanya Pak Indi itu kebetulan junior di kantor. Oh, oke. Dan dia orang Jogja, jadi datang ke kantornya itu nggak setiap kali. Nah, suatu ketika dia ke kantor, dia tiba-tiba nanya, Mbak, komiknya Pak Indi gimana ya, lanjut nggak? Wah, kayaknya masih belum nih, masih nunggu Pak Indi gitu. Besoknya Pak Indi nge-WA saya. Dia bilang, maaf ya Mbak, lama, maaf juga ngeganggu di saat Mbak lagi waktu itu bilangnya gimana Pak? Oke. Energinya lagi kurang lagi sibuk sekali Yeah, gitu. Loh, padahal kan saya nggak bilang apa-apa gitu. Iya. Nyambung ya, nyaut. Tiba-tiba nyambung. Ya, makanya jangan berpikir bergumam yang macam-macam. Iya. Udah kayak gitu sih sebenarnya. Padahal kan biasanya harusnya editor yang nyariin pengarangnya. Ini pengarangnya yang nyariin editornya. Iya. Oke. Prosesnya untuk mungkin kalau teman-teman nanti lihat fisiknya baca gitu, mungkin ada yang bilang karena memang bisa dibilang juga cukup simpel ya Mas ya. Cukup simpel tuh maksudnya ini kenapa makan waktu setahun sih gitu. Tapi tadi Mas Idi udah bilang bahwa secara proses pembuatannya tuh benar-benar dari nol, dari ketemu peristiwanya, ketemu entitasnya, mengalami sendiri gitu. Nah, tapi itu kan satu hal. Hal lainnya adalah pertama, Mas Indi untuk nulis ini biasanya ini banyak ditanyain oleh pewawancara ke kreator sesuatu sih, bahwa yang paling gede itu tantangannya apa. Dan kemudian nanti nyambungnya ke Mbak Sinta untuk proses editorial itu memang ada pernah miss-nya di mana atau kesulitannya tuh kayak gimana sih gitu, karena kalau mengeditori karya yang emang udah full jadi kan hal yang berbeda. Ini kan ngikutin Mas Indi kan. Intinya kan gitu. Gimana Mas Indi? Ya gitu. Contohnya gini. Ada yang Antakapura. Antakapura itu merupakan makam atau tempat kematian gitu. Jadi saya ke sana, riset langsung ke sana, dianterin teman. Di sana sebelum ke sana pun ada niat untuk ke sana pun sudah ditemui dulu. Jadi wah ini energinya saya harus benar-benar sehat, harus fisiknya harus kuat. Karena kan naik gunung juga. Sampai di sana menemukan suatu itu tidak komplit semuanya sudah saya dapat waktu itu. Dari pagi sampai sore. Pulang dulu, kemudian harus mencerna informasi, mendapatkan informasi baru lagi, ketemu si A, si B dan seterusnya. Jadi banyak rangkanya itu untuk satu cerita Antakapura itu udah menghabiskan waktu. Energi juga. Kalau sudah nemu itu sebetulnya ketika menggambar, ketika menulis itu relatif cepat. Tapi untuk mendapatkan itunya itu, roh inti ceritanya itu yang agak lama, makan waktu, tidak bisa cepat. Tapi ada juga kalau yang di IG, nggak tahu kalau yang komik ini kok agak nggak tahu, mungkin karena cakupannya lebih luas atau apa, saya kurang tahu. Atau karena buku cetak dan seterusnya kerjasama dengan yang lain-lain juga bisa juga. Jadi saya benar-benar serius untuk itu. Kalau IG itu kadang yang di Instagram itu kadang misalnya nanti malam saya harus upload, kemarin belum menemukan, hari ini jam segini saya baru saya lihat ini nih, langsung bisa cepet. Oke. Jadi memang nggak bisa itu dipatok instan, harus nggak bisa. Makanya kesabaran dari Mbak Sinta itu kesabaran tapi apa? Iya. Sebenarnya sih kalau buatku pribadi itu adalah proses yang cukup biasa kalau dalam hal menunggu itu, karena kan kalau biasanya kalau komik lokal itu kan selalu seperti itu. Iya, benar. Iya, jadi soalnya kalau untuk aku pribadi kalau mengerjakan komik lokal itu memang nggak pernah memberikan deadline yang benar-benar pasti sampai satu karya itu sudah selesai. Gitu, karena kan kita nanti berhadapannya dengan pembaca yang maunya cepat gitu. Sementara proses komik lokal itu nggak pernah cepat. Gitu. Jadi kalau menunggu kayak gini ya sebenarnya ya sudah biasa gitu. Oke. Cuman kali ini menunggunya agak beda karena kan
nunggu inspirasinya ini yang susah. Gitu. Oke. Iya benar-benar. Dan itu sudah terbicarakan sejak di pameran itu tadi, bahwa atau berkala setelah itu ketemu Mas Indi lagi bahwa emang ternyata proses pembuatannya tuh melingkupi hal-hal ini seperti ini. Mungkin karena aku dari awal sudah ngerti gitu Mas. Ini resikonya pasti akan seperti ini gitu. Iya. Resikonya pasti akan seperti ini. Oke, Jadi oke. kayak ya udah nggak usah dipaksa, nggak usah diburu-buru untuk ayo Pak cepet ini kapan kita mau terbit gitu. Toh ternyata begitu semua sudah selesai, ya seperti yang sering saya bilang sama Pak Indi gitu. Semuanya lancar aja. Semuanya lancar. Bener-bener sampai ini terbit pun prosesnya bener-bener sangat mudah, sangat lancar. Bahkan kayak ya dipertemukan dengan orang-orang yang sangat ngebantuin buku ini gitu. Oke. Jadi ya aku sendiri nganggapnya ya itu berkahnya buku ini gitu. Dia emang mau terbit gitu. Iya. Iya sih. Ya tadi itu Mas Indi juga bilang bahwa sangat serius mengerjakan di Unseen Comic ini, materinya belum pernah dipublish sebelumnya, sehingga ya kalau sebelum kita take ini kita ngobrol banyak sama Mas Indi, ada secara tanda petik itu ada semesta yang bersambut lah untuk merujuk ke arah hal ini. Nah, Mbak Sinta, di LX Media itu yang seperti di Unseen ini memang baru ini? Iya, baru ini. Oke, tapi kalau yang ngebahas entitas lokal itu sudah ada. Iya, oke. Karena menurutku memang menarik sih, ada kreator-kreator lain maksudnya buku lain di Indonesia yang memang kreatornya juga menceritakan pengalaman, tapi buatku rasanya tuh lebih ke fiktifnya. Iya, lebih ke itu fiktifnya. ada kan? Iya, Kayak dengan gitu memasukkan entitas yang wah ini lokal Indonesia banget nih. Di daerahku ada nih yang disebut kayak begini, di daerahku juga ada yang kayak begini gitu. Tapi kalau ini kan lebih ke karya berdasarkan pengalaman pribadi. Betul. Teman-teman kalau baca di Unseen ini, meskipun pada kenyataannya Mas Indi itu di Jogja, kami di Jogja, ruang ngobrol di Jogja, tapi aku sendiri nggak merasakan bahwa ini di Jogja-Jogjain nih. Iya, gitu. Betul. Karena apa yang terjadi ini bisa kejadian di mana aja. Iya. Dan bukan peringatan tapi kayak warning aja, tapi buat teman-teman yang cukup sensitif segala macam, kalau bacanya keasikan, ya nanti mungkin akan. Kalau aku sih lebih ini ya, menurutku ini komik yang membuat kita mikir. Iya, betul. Mikir kayak sebenarnya kita tuh apa sih? Jangan-jangan nanti di saat buku ini selesai ditutup terus jadi sebenarnya apa ya? Ada ini ya Mbak Sinta, ada salah satu dari banyak cerita judul di dalam sana tuh yang kemungkinan besar sih pasti nyantol sih. Iya kan? Iya. Di salah satu pembaca, siapapun kalian loh ya. Siapapun kalian, karena temanya sangat universal, iya. Bisa diterapkan ke siapapun dalam situasi apapun. Jadi aku merasa ini ya sangat bisa dinikmati semua orang. Sehingga seenggaknya satu aja dari situ tuh, kok pernah ya? Iya. Gitu. Atau setidaknya, kayaknya temanku pernah cerita gini deh. Gitu-gitu tuh pasti ada korelasinya lah, hal-hal kayak gitu. Nah, Mas Indi sendiri sampai sejauh ini dari Unseen di Unseen Comic ini sebenarnya apa Mas ujung dari buku ini yang Mas Indi tuh pengen sampaikan ke publik secara luas, yang nggak hanya dari yang nggak hanya untuk yang sudah kenal dan tahu Mas Indi dari Instagram atau pertemanan gitu? Sebetulnya ini saya pengen kesadaran kolektif tentang spiritualitas itu seperti apa. Jadi kan agar kita itu memahami spiritual itu bukan sebagai sisi di luar kita, sebagai bagian dari kita sesungguhnya. Nah, jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, apa yang kita alami dan seterusnya. Sehingga kita bisa memaknai hidup itu menjadi lebih baik. Karena saya sangat tidak nyaman ketika orang melihat spiritualitas itu hanya pada sosok yang jelek, pada cerita yang seram dan sebagainya. Bahwa ada sesuatu di balik itu yang bisa kita petik hikmahnya. Nah, dan ternyata memang beberapa teman ya sudah memahami hal itu tentang. Jadi kadang ada teman yang merasa, Pak Indi bukunya kok filosofis sekali, gitu. Iya. Ya emang harus sudah ke arah situ gitu loh.
Kita harus sudah ke arah situ, jangan melihat spiritual itu dari level ini terus ya. Kita mencobalah, kita harus menaikkan itu lah. Nanti takut terus nanti kalau kayak teman saya gitu. saya nggak nyinggung loh ini. Ya, teman saya begitu. Jadi mungkin Mas Indi, kalau Mas Indi nulis buku, katakanlah kayak Unseen ini isinya kejadian, itu nulisnya 25 atau 30 tahun yang lalu, itu bisa tentang ini sosok ini cara ngalahinnya gini, mungkin gitu kali ya? Iya. Iya. Sekarang udah berubah harusnya. Iya. Udah berubah nggak Dan seperti kehidupan itu manusia lagi. harusnya kayak gitu. Idealnya sih menjadi terus-menerus lebih Iya. baik itu tadi ya. Karena dulu itu kan hal-hal yang di luar fisik itu kan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, serem, itu apa sublim yang terlalu tinggi gitu. Tapi kalau zaman sekarang seharusnya enggak. Itu ada di sekitar kita, menyertai kita, kayak gitu-gitu, menjadi bagian dari kita sehari-hari. Nah, harusnya seperti itu mikir. Iya. Kita nggak bisa melewati apa menafikan itu nggak ada, itu enggak. Tapi ya udah kita terima itu, tapi bagaimana maknai itu seperti apa sekarang kan gitu. Nah, dan itu tantangan pribadiku waktu aku ngedit komik ini. Wah. Bagaimana caranya supaya semua teks yang ditampilkan itu jadi lebih mudah dimengerti. Nggak menggurui misalnya. Iya, nggak menggurui. Walaupun ini memang Nggak. filosofis sekali Iya, gitu. Iya, betul. Iya, tapi bagaimana caranya supaya orang baca langsung, oh maksudnya begini. Iya, kadang-kadang kan teks yang filosofis itu yang belum nyampe ke sana kan nggak dapet ya, kayak gitu ya. Iya. Oh, iya. Nah, kalau dari Mbak Sinta nih, Alex Media, untuk di Unseen sendiri ada yang belum tersampaikan kah lewat obrolan kita tadi, yang masih ada Daris tadi kan dia takut terus begitu. Jadi Apa ya? Komik ini sebaiknya dinikmati dengan pemikiran yang terbuka. Oke. Gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi kayak kosongin dulu kayaknya ya, mungkin untuk hal-hal terutama yang udah terbiasa dengan hal yang berbau gaib, horor segala macam, mungkin kan akan ini kejadian apa nih yang seru, kejadian bukan betul. Karena di komik ini serunya berbeda. Betul, serunya berbeda. Ini, nanti kalau aku ngomong spoiler. Iya, buat aku yang udah baca, teman-teman emang begitu nutup, dan sepakat sama Dari juga, ada yang oh iya nih gitu, ada yang nyampe ke sini ke hati, ke pikiran gitu, bahwa bukan terus ngikutin gitu, enggak, tapi kayak oh ya ada pelajaran, ada hikmah tadi yang didapat gitu. Jadi ini memang tidak ada unsur horor di selain warna merah dan hitam. Biasanya horor itu ada apa simbol dari merah dan hitam, tapi di cover depan itu memang ini bukan, oh iya ini bukan komik horor ya. Iya, bukan. Memang ternyata bukan komik horor. Di dalamnya tentu saja ada penampakan, ada entitas-entitas yang mungkin kita oh kayak gini tau gitu. Tapi kita sebutnya entitas, iya. bukan makhluk atau kayak jump scare atau apa gitu. Iya sih. Kan? Benar sih. Nah, terakhir dari Mas Indi, Mbak Sinta, ada yang sebagai penutup masih ada yang kurang kah atau? Kalau saya, semoga teman-teman itu bisa menikmati komik ini seperti tadi, dengan pikiran dan hati juga yang terbuka. Artinya ini kan saya hanya memberikan semacam trigger aja bahwa ada persoalan ini loh di kehidupan itu, ada persoalan ini. Bagaimana kalian mungkin ada yang sama persis seperti ini, mengalami yang persis seperti ini, atau bahkan mengetahui lebih dari yang sudah saya sampaikan. Tapi ini menjadi semacam apa ya, agar teman-teman tuh bisa memahami kehidupan atau memahami spiritual itu menjadi lebih baik. Gitu aja. Wow, naik level ya Mas? Iya. Gitu. Mbak Sinta? Kalau dari aku, Beli bukunya? Iya, beli bukunya. Itu satu. Oke. Masih ada lagi. Iya. Ya semoga ini bisa dilanjutin lah buku-buku selanjutnya. Amin. Oh iya, alasan ini kenapa nggak pakai volume?
Oh iya, kita tadi Iya, ngomongin tadi 1, 2, ngomongin 1, itu 2. 1212. Betul sekali, betul Jadi sekali. ini buku kedua, tapi kenapa nggak dipakein volume? Sebenarnya alasannya simpel, karena kita harus minta ISBN ke Perpusnas. Iya sih. Nanti kalau tiba-tiba kita Iya tulis sih. volume 2, Iya akan sih. ditanya volume Selanjutnya. satunya mana? Iya. Volume satunya mana? Oh iya, sebelumnya Iya. karena udah mencantumkan. Iya, dan kita harus menjelaskan lagi volume satunya terbit secara ini dan berbagai penjelasan lainnya yang udah pasti nanti itu akan ditolak. Nanti dijelaskan sama Mas Indi secara spiritual aja. Tapi ya, secara teknis mau baca volume mana aja nggak masalah ya. Nggak masalah. Nah, itu alasan keduanya kenapa akhirnya nomor volumenya nggak dicantumkan. dicantumkan. Karena kita maunya supaya orang bisa baca dari yang mana aja. Yang mana aja ceritanya Iya. Mas Indi yang Iya. buku yang mana aja. Iya, buku yang mana aja. Jadi Oke. suatu saat nanti ketika ada volume ketiga, volume keempat, terus ada pembaca yang mau baca volume 4 dulu, lalu baca volume 1, baca volume 3, itu nggak akan jadi masalah. Gitu, Siapa jadi- tahu kisahnya yang mereka dapetin di mana Iya. gitu kan. Betul. Wow, oke. Ya nanti teman-teman juga ini recommended banget di Unseen Comic ini recommended banget, dan kalau yang mau sharing cerita ke Mas Indi langsung itu nanti ada Instagramnya di dalam sana, makanya dibeli terus Iya. dilihat di belakangnya ada Betul. Instagram. Oh Iya. gitu ya? Ya. Oke. Kirain harus beli dulu. Oke. Ya beli dulu juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa dong gitu. Jadi Mas Indi terbuka ya untuk Ya. teman-teman yang nge-DM Boleh, gitu. silakan. Oh, ya Mas, punya Ya. pengalaman yang sama atau bla bla dan lainnya. Boleh. Oke, makasih banget Mas Indi, Mbak Sama-sama, Sinta ya. yang Sama-sama. sudah hadir di sini ngobrolin tentang di Unseen dan dunia spiritual. Mudah-mudahan bisa bikin kita di sini jadi manusia yang lebih baik, pemahamannya terhadap banyak hal, dan yang baca nanti juga begitu harapannya Iya. gitu. Dan Amin. ditunggu, tidak bermaksud membebani Mas Indi dan Mbak Sinta, tapi ditunggu di Unseen berikutnya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di ruang obrolan berikutnya. Bye. Thank you.